Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max adalah smartphone lipat Xiaomi pertama yang dirumorkan akan dirilis di event peluncuran besar-besaran tanggal 29 Maret lalu. Tapi ternyata guys, pada tanggal 30 Maret malam hari, Xiaomi meluncurkan Xiaomi Mi Mix Fold sebagai smartphone lipat Xiaomi pertama. Lantas, kemanakah perginya Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max itu? Oke, kita bahas yang udah ada aja kali ya guys, yakni Xiaomi Mi Mix Fold. Dan Shiva juga bakalan bahas chipset buatan Xiaomi, apakah bakalan diluncurkan tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Kita bahas di segmen The News atau Daily News bersama saya Shiva, and let's get started. Berita pertama datang setelah pengumuman Mi Mix berlangsung. Tak hanya menunjukkan smartphone baru canggihnya tersebut, Xiaomi juga mengumumkan hadirnya chipset baru buatannya sendiri yang diberi nama Surge C1. Chipset ini diluncurkan bersamaan dengan Mi 11 series dan smartphone Mi Mix Fold. Berbeda dengan chipset jenis SoC seperti Snapdragon atau MediaTek, chipset baru Xiaomi ini berfungsi untuk peningkatan gambar atau foto saja. Xiaomi mengaku telah menghabiskan 140 juta yuan atau sekitar 300 miliar untuk pengembangan chipset Image Signal Processing atau yang disebut ISP ini guys. Dengan chipset tersebut, perusahaan bekerja selama 2 tahun lamanya untuk mendapatkan hasil processing dan memori yang lebih sedikit penggunaan, namun tetap menghasilkan gambar yang jauh lebih baik. Sebetulnya, perusahaan telah mengembangkan chipset original ini sejak 2014 lalu, dan pada tahun 2017, Xiaomi telah berhasil hadirkan SoC pertamanya bernama Surge S1. Namun, tiba-tiba tidak ada informasi kelanjutan nih dari chipset Surge S1 tersebut. Xiaomi menegaskan bahwa meskipun mengalami kemunduran dari SoC ke ISP, namun pengembangan chipset Surge ini akan terus berlanjut guys. Berita kedua datang dari Mi Mix Fold yang datang sebagai penanda kembalinya lini Mi Mix yang cukup lama tidak muncul ke permukaan sekitar 2 tahunan. Secara fisik, Xiaomi Mi Mix Fold memiliki tampilan yang cukup mirip dengan Samsung Galaxy Fold, sebab layar utamanya sama-sama berada di bagian dalam lipatan guys. Shiva kutip dari blog.me.com, layar utamanya memiliki ukuran 8,1 inch dengan panel foldable AMOLED yang dijamin bakal aman untuk dilipat berkali-kali. Sebab smartphone ini juga telah diuji sebanyak 200.000 bahkan sampai 1 juta kali buka tutup loh. Masih Shiva kutip dari blog.me.com, Mi Mix Fold memiliki kualitas tampilan yang luar biasa bagus, sebab kecerahan layarnya memiliki 900 nit dan kecerahan keseluruhannya mencapai 600 nit. Itu berarti saat kita sedang berada di luar ruangan, tak perlu lagi nih menaikkan kontras dan kita tidak akan menemui kata silau-silau klub guys. Saat dilipat, ternyata terdapat layar yang lebih kecil berukuran 6,52 inch dengan menggunakan AMOLED di bagian depannya. Dengan refresh rate 90Hz, touch sampling 180Hz, dan resolusi XD+, sudah dipastikan ya kalau tampilannya akan memberikan pengalaman tak terduga bagi penggunanya. Cepat, lancar, dan anti nge-lag klub banget ya guys. Untuk layar sekunder ini juga memiliki kecerahan layar hingga 900 nit dan kecerahan keseluruhan mencapai 700 nits. Ukuran layar sekunder ini seperti rata-rata ukuran smartphone masa kini ya guys. Jadi kalian nggak perlu ngira-ngira lagi deh layarnya bakalan kekecilan atau kebesaran, karena ukuran layar sekundernya pas di genggaman tangan kok. Ya, walaupun sejujurnya sih emang sedikit cukup berat ya, seperti membawa 2 ponsel sekaligus dalam satu tangan. Menyoal kamera yang Shiva kutip dari gsmarena.com, di bagian kamera belakangnya terdapat kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan kamera telefoto 8 megapiksel. Menurut blog.me.com, prosesor sinyal gambarnya telah menggunakan chipset Surge C1 yang dioptimalkan untuk fotografi profesional, dan kamera telefoto tersebut menggunakan teknologi lensa cair atau liquid display. Nah, fungsi teknologi lensa cair ini memungkinkan penggunanya untuk memotret gambar dari jarak dekat dengan jarak fokusnya 3 cm. Terdapat juga nih zoom optik 3 kali, bahkan bisa sampai 30 kali hybrid zoom loh guys. Kameranya didukung oleh algoritma AI Xiaomi sendiri, sehingga kameranya dapat menghasilkan gambar dan video dalam resolusi yang super duper jernih ya guys. Iya, sebab kameranya dapat digandakan dari resolusi 720 piksel menjadi 1440 piksel. Nah, untuk videonya sendiri malah lebih canggih nih guys, sebab algoritma AI dapat melipat tinggalkan resolusinya dari 480 piksel menjadi 1440 piksel. Duh, jernih banget ya.
Pasti kalau buat TikTok kan auto mulu sih. Oh ya, hampir kelupaan. Kamera depannya yang tersemat pada layar kedua beresolusi 20 megapiksel. Sebagai seri smartphone flagship, Xiaomi juga melengkapi spesifikasi Mi Mix Fold dengan chipset yang gak abal-abal alias Snapdragon 888 serta GPU Adreno 660 yang terbaik di kelasnya ya guys. Untuk dapur pacunya didukung memori besar di 12/128 GB dan 16/512 GB. Dan jangan kaget ya guys, kalau smartphone ini sudah menerapkan quad speaker atau 4 speaker yang didukung oleh Dolby Vision sehingga menciptakan pengalaman mendengarkan terasa sangat baik. Mi Mix Fold memiliki baterai berkapasitas 5020 mAh dan mendukung pengisian cepat 67 Watt yang memungkinkan smartphone mengisi daya penuh dalam waktu 37 menit aja guys. Dengan spesifikasi gahar tersebut, apakah kalian sudah mengira-ngira harga yang bakal dibanderolnya guys? Kalau belum, siapkah kalian mendengarkan harga dari Mi Mix Fold ini? Hayo, kita hitung mundur bareng-bareng ya guys. 3, 2, 1. Smartphone tersebut akan dibanderol dengan harga 9.999 yuan atau kalau dirupiahkan menjadi 22 jutaan. Harga ini untuk varian 12 GB per 256 GB. Gimana guys, mau diterusin untuk varian selanjutnya kah? Ya, untuk varian 12 GB per 512 GB bakalan dibanderol harga 10.999 yuan atau kalau dirupiahkan menjadi 24 jutaan. Dan yang terakhir ada varian tertinggi yakni 16 GB per 512 GB yang akan dibanderol dengan harga 12.999 yuan atau kalau dirupiahkan menjadi 28 jutaan. Kau mendang-mending mana nih suaranya? Dengan harga segitu kita bisa beli motor satu ya guys. Pre-order untuk smartphone ini telah dibuka sejak 30 Maret lalu. Mi Mix Fold bisa kalian pesan mulai tanggal 16 April di daratan Cina melalui saluran resmi Xiaomi ya. Ya, semoga aja smartphone ini segera mendarat ke Indonesia ya guys. Menurut kalian smartphone ini enaknya di buy atau di goodbye aja guys? Komen di kolom komentar ya. Segitu aja video berita teknologi kali ini. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata, saya Syifa pamit and see you on the next video. Bye-bye.